Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang ingin berubah, tapi banyak yang gagal karena mereka menunggu waktu yang tepat. Hari ini saya ingin menyampaikan sedikit inspiring talk singkat dengan tema Ramadan, momentum riset menuju diri yang baru. Bahwa waktu yang tepat itu adalah sekarang, di bulan Ramadan ini. Mengapa? Karena Ramadan adalah laboratorium perubahan yang disediakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Ramadan sangat spesifik untuk perubahan? Di dalam psikologi dibutuhkan waktu sekitar 21 hingga 30 hari untuk membentuk kebiasaan baru atau membuang kebiasaan lama. Allah memberi kita waktu tepat yaitu 30 hari di bulan Ramadan ini. Ini bukanlah suatu kebetulan, ini adalah durasi yang sempurna secara biologis dan psikologis untuk melakukan brainwash atau pembersihan pola pikir. Jika selama 11 bulan kita terbiasa dengan lisan yang tajam, telinga yang senang mendengar gibah, atau hati yang dipenuhi rasa iri, maka 30 hari ini adalah masa karantina spiritual kita. Apa yang harus dirubah pada bulan Ramadan ini? Seringkali kita gagal berubah karena target kita terlalu umum, seperti ingin jadi orang baik. Maka dari itu, mari kita buat lebih spesifik pada kesempatan Ramadan kali ini dengan langkah-langkah praktis untuk melakukan perubahan diri selama bulan Ramadan agar tidak sekadar menjadi rencana yang gagal. Langkah pertama yaitu memutus rantai kebiasaan buruk. Adalah kita mengidentifikasi satu dosa atau maksiat yang paling sering dilakukan, seperti menunda sholat atau berkata kasar. Karena di bulan Ramadan godaan setan dibelenggu, ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakan puasa sebagai rem darurat guna menghentikan kebiasaan buruk yang berasal dari ego kita sendiri. Langkah kedua yaitu membangun rutinitas baru, adalah memanfaatkan waktu sahur dan berbuka untuk menciptakan kebiasaan positif yang spesifik. Contohnya yaitu mengubah kebiasaan tidur setelah subuh menjadi kegiatan membaca Al-Quran minimal 2 lembar. Perubahan kecil yang spesifik ini dianggap jauh lebih efektif daripada rencana besar yang tidak terlaksana. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga konsistensi atau istiqomah, yaitu menjaga keberlanjutan amalan tersebut. Sesuai sabda Rasulullah SAW, amalan yang paling dicintai adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, dawam, atau istiqomah meskipun sedikit. Fokusnya bukan pada kuantitas yang diraih, seperti ingin khatam Al-Quran berkali-kali, namun berhenti setelah lebaran, melainkan pada konsistensi amalan yang bisa berlanjut ke bulan-bulan berikutnya. Kemudian yang terakhir, mari kita jadikan Ramadan sebagai latihan militer rohani. Pada puasa, melatih kita untuk berkata tidak pada hal yang halal, yaitu makan atau minum di siang hari. Ini adalah latihan otot kehendak. Tujuannya spesifik, yaitu agar setelah Ramadan kita punya otot rohani yang kuat untuk berkata tidak pada hal yang haram. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, perubahan itu tidak terjadi secara otomatis hanya karena kita lapar. Perubahan terjadi karena kita sadar sedang berproses. Jadi jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan sama saja dengan saat kita memulainya. Itu adalah kerugian yang nyata. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai titik nol, titik di mana kita meninggalkan si aku yang lama, yang penuh kekurangan, dan menjemput si aku yang baru, yang lebih dekat dengan Allah. Barakallahu fikum, akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.